ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Kali ini kita ingin mempelajari cara mengenali minat anak, di mana pengenalan terhadap minat anak itu penting sekali. Dengan mengenali minat anak, kita tahu bagaimana membangkitkan semangatnya. Kemudian, berbicara tentang minat adalah kecenderungan dan hasrat yang ada di dalam jiwa terhadap suatu keinginan dan kebutuhan. Kecenderungan merupakan perasaan seseorang saat lebih memilih sesuatu dibandingkan lainnya, baik dengan alasan ataupun tanpa alasan. Hasrat merupakan perasaan seseorang saat menyukai sesuatu dengan kemantapan dan tanpa keraguan. Keinginan adalah harapan seseorang untuk mendapatkan sesuatu tanpa memikirkan bisa atau tidak dalam mendapatkannya, dan tanpa mempertimbangkan apakah benar-benar memerlukannya. Sedangkan kebutuhan adalah harapan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang telah dia pikirkan bahwa dia bisa mendapatkannya, dan telah dipertimbangkan bahwa dia benar-benar memerlukannya. Kecenderungan seorang anak menggambarkan tentang adanya minat kepada sesuatu. Kecenderungan terbaca dari gerak-gerik. Seorang anak melakukan gerak-gerik saat meminati sesuatu, di mana dia memperlihatkan perhatiannya yang sangat besar kepada sesuatu tertentu, melebihi perhatiannya kepada sesuatu yang lainnya. Gerak-gerik yang bisa menunjukkan adanya kecenderungan kepada sesuatu terbaca pada saat dia banyak bertanya tentang sesuatu. Dia sering melihatnya dan berulang-ulang mendekatinya, menengoknya. Pada saat kecenderungan seorang anak kepada sesuatu telah jelas terbaca, maka segera anak itu diajak berkomunikasi untuk diuji seberapa besar hasratnya dan mengapa dia meminatinya. Misalnya, seorang anak terus-menerus bertanya tentang suatu benda. Mulailah mengajaknya bicara tentang keseriusan hasratnya dan apa yang menjadi alasannya. Hasrat pada seorang anak menggambarkan tentang kuatnya minat anak itu kepada sesuatu. Pada saat kecenderungan seorang anak kepada sesuatu telah menguat dan telah memiliki alasan-alasan yang menunjukkan kepastian pilihannya dan tidak ragu-ragu lagi, maka hal inilah yang disebut dengan hasrat. Hasrat dikenali dengan cara berkomunikasi dalam menggali seberapa kuat alasannya dalam memilih sesuatu tersebut. Alasan yang perlu digali dalam membaca hasrat diantaranya, apa gunanya sesuatu itu untuknya? Kenapa tidak memilih yang lainnya? Seorang anak harus terus-menerus dilatih berkomunikasi
agar mampu mendapatkan apa yang diminatinya. Pada saat seorang anak tidak pandai berkomunikasi, maka dia akan sering menangis untuk memaksa orang memberikan apa yang diminatinya. Keinginan adalah harapan seseorang untuk mendapatkan sesuatu tanpa memikirkan bisa atau tidak mendapatkannya, dan tanpa mempertimbangkan apakah benar-benar dia memerlukannya. Keinginan menggambarkan adanya sesuatu yang didambakan dan diharapkan, namun sesuatu tersebut belum tentu layak untuk menjadi kebutuhan. Keinginan sangatlah banyak, beraneka ragam, dan tidak terbatas jumlahnya. Sehingga tidak mungkin semua keinginan itu menjadi kebutuhan yang bisa diwujudkan. Anak mesti diajak komunikasi untuk memilah dan memilih di antara keinginan-keinginan itu mana yang layak menjadi kebutuhan. Berdialoglah semenjak anak masih kecil, dan latihlah anak berkomunikasi dengan efektif. Karena komunikasi efektif itulah yang akan membuat dia memilih dengan tepat akan apa-apa yang dibutuhkannya. Kebutuhan adalah harapan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang telah dipikirkan bahwa dia bisa mendapatkannya, dan telah dipertimbangkan bahwa dia benar-benar memerlukannya. Sehingga di sini kita membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Bahwa keinginan itu tidak berbatas, sedangkan kebutuhan itu sesuai dengan batas kapasitas diri seseorang. Keinginan yang layak untuk menjadi kebutuhan adalah berupa harapan yang bisa diwujudkan dan benar-benar diperlukan. Anak mesti diajak berdialog tentang keinginannya tersebut. Mana yang layak dilanjutkan untuk menjadi kebutuhan, dan mana yang mesti ditahan agar tidak mengganggu pikiran. Sehingga bentuk dialog terhadap anak itu adalah sesuatu yang harus diatur sedemikian rupa sehingga sederhana dan mudah. Biasakan anak berpikir logis, berpikir realistis, dan berpikir sesuai dengan syariat atau berpikir syar'i. Lakukan itu semenjak anak masih kecil. Jangan menganggap anak itu bodoh. Karena nurani seorang anak itu sesungguhnya mampu berpikir semenjak dia itu bayi. Sehingga kita jangan buru-buru menganggap bahwa anak itu bodoh. Memang benar, anak itu otaknya belum siap di saat masih kecil. Kemudian fisiknya belum siap, pengalamannya dan ilmu pengetahuannya belum siap, memang benar. Tapi ingat bahwa nurani itu adanya di dalam jiwa. Sehingga jiwa itu tidak mengenal umur. Jiwa itu tidak ada muda, tidak ada tua, tidak ada kecil, tidak ada dewasa. Semua jiwa itu sama. Semenjak anak itu dilahirkan, jiwanya telah siap. Sehingga berkomunikasilah dengan jiwa. Berkomunikasilah dengan nurani. Sehingga anak itu mampu kita ajak untuk berpikir logis, berpikir realistis, dan berpikir syar'i. Semenjak anak itu masih kecil. Bimbing dan arahkan anak kepada pilihan-pilihan yang baik, pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan yang bermanfaat. Yakini bahwa mereka itu mampu memahami ini semua. Di saat kita itu pandai berkomunikasi dengan anak dengan cara-cara yang sederhana, buka pemikirannya,
buka nuraninya untuk dia itu memilih dengan cara yang benar. Sehingga dia itu tahu bahwa ini adalah keinginan yang baik, maka layak untuk dijadikan sebagai kebutuhan. Bahwa ini keinginan yang benar, maka layak untuk dijadikan kebutuhan. Bahwa ini adalah keinginan yang bermanfaat, maka layak dijadikan sebagai kebutuhan. Namun, di saat ada keinginan-keinginan yang ternyata tidak baik, keinginan itu keinginan itu buruk, keinginan itu ternyata tidak benar atau salah, keinginan itu ternyata berbahaya, maka harus ditunda. Jangan dijadikan sebagai kebutuhan. Inilah yang menjadi pembahasan kita dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.